Selamat pagi Ibu Bapak, saudara-saudara dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini adalah minggu pertama setelah Pantekosta. Kita akan mengadakan kebaktian minggu di rumah masing-masing bersama dengan keluarga inti kita. Pelayan firman pada kebaktian ini adalah Pendeta Yudistian Pratama Hutahuruk. Sebelum kita mulai kebaktian ini, mari kita menyiapkan diri dalam saat teduh sejenak. Saat teduh selesai, terpujilah Tuhan Allah yang telah memperkenankan kita bersekutu dalam kebaktian minggu hari ini. Tuhan telah menyatakan kasih setianya, perlindungannya dan penyertaannya kepada kita selama 1 minggu yang sudah berlalu. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk menikmati persekutuan bersama Allah Bapa dan Yesus Kristus. Mari kita berdiri. Kita akan menyanyikan dari Kidung Jemaat 1 ayat 1 sampai dengan 2. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kebaktian minggu kita hari ini berlangsung dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah Maha Kudus beserta saudara. Tema kita pada kebaktian minggu hari ini adalah kuasa Allah mengatasi keraguan. Dan nas pembimbing kita diambil dari 2 Korintus pasal 2 ayat 14 yang mengatakan, "Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana." Demikian firman Tuhan. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di dalam kerendahan hati marilah kita mengaku dosa dan memohon pengampunan akan dosa-dosa yang kita lakukan,
Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami datang ke hadapan tahta-Mu mengaku segala dosa kami. Kami sering mengucapkan perkataan yang tidak benar. Kami gagal mengalahkan nafsu dan keinginan jahat yang ada dalam diri kami. Kami tidak sungguh-sungguh melawan kejahatan dan tidak sungguh-sungguh melakukan kebajikan. Kadangkala kami membiarkan diri kami dipengaruhi dan dikuasai oleh dendam, kemarahan dan kebencian. Kami sering khawatir dalam hidup ini. Kami membiarkan rasa khawatir itu tinggal berlama-lama dan menguasai hati kami, serta mempengaruhi perilaku kami sehari-hari. Ampunilah kelemahan imam kami ini ya Tuhan, sebab kami meragukan kekuatan Tuhan menjamin dan memelihara hidup kami. Di dalam kuasa namanya kami memohon pengampunan. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, kini dengarkanlah berita anugerah yang tertulis di dalam Titus pasal 3 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Tuhan kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Minggu hari ini kami bisa kembali beribadah bersama-sama di rumah kami masing-masing. Terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami yang tiada hentinya Engkau curahkan. Kini tiba saatnya bagi kami untuk membaca merenungkan firman Tuhan. Kami ingin mencari kehendak Tuhan melalui perenungan kami. Kiranya Tuhan memberikan kami pertolongan dan juga hikmat, supaya firman Tuhan yang kami renungkan bersama-sama ini meneguhkan iman kami, sekaligus juga menguatkan langkah perjalanan hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan membaca Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai ayat ke-20. Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai ayat ke-20, saya akan membacakannya untuk kita semua. Dengan judul perikop perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata,
Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, adik-adik, sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita kembali berjumpa dalam kebaktian Minggu di rumah kita masing-masing. Dan perikop Alkitab, bagian Alkitab yang kita baca dan kita renungkan hari ini adalah bagian yang sangat-sangat familiar untuk kita, sering kita baca, sering kita dengar, dan juga merupakan salah satu bagian yang penting dalam kehidupan gereja Tuhan. Dalam perikop ini kita menemukan ucapan Tuhan Yesus yang kemudian sering kita kenal, sering kita sebut sebagai amanat agung dari Tuhan Yesus, sebuah amanat pengutusan kepada orang percaya, kepada murid-murid Tuhan Yesus, kepada gereja, baik sebagai persekutuan orang percaya ataupun gereja sebagai lembaga atau organisasi. Amanat agung ini, saudara-saudara, melandasi berbagai macam gerak misional gereja. Peristiwa yang kita baca ini, saudara-saudara, terjadi pasca kebangkitan Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus bangkit, diceritakan di sana ke-11 murid Tuhan Yesus kembali ke Galilea, sebagaimana perintah malaikat kepada mereka dan juga sebagaimana pesan Tuhan Yesus kepada para murid. Galilea, sebuah kota kecil, sebuah tempat yang menyimpan memori tersendiri bagi para murid. Karena di sana iman mereka bertumbuh, pengenalan mereka akan Kristus bertumbuh, dan dari sana juga pengutusan untuk para murid itu diberikan. Namun saudara-saudara, Injil Matius mencatat sebuah hal yang menarik, yang juga penting untuk kita renungkan, selain dari amanat agung itu sendiri. Matius mencatat kembali ada keraguan di antara para murid ketika mereka berjumpa, bertemu kembali dengan Tuhan Yesus. Ayat 17 mencatat mereka menyembah Dia, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum para murid ini pergi, sebelum para murid ini meninggalkan Galilea untuk melanjutkan kehidupan mereka, tugas-tugas pengutusan mereka, disinilah Tuhan Yesus terlebih dahulu meyakinkan para murid supaya keraguan yang tadi muncul dalam diri beberapa orang itu bisa hilang. Mereka harus yakin pada Yesus dan kuasa yang ada pada dirinya. Untuk itulah Tuhan Yesus terlebih dahulu meneguhkan iman mereka dan mengatakan, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Saudara-saudara, pernyataan Tuhan Yesus itu mengandung makna bahwa kuasa yang ada dalam diri Tuhan Yesus adalah kuasa yang tak terbatas, kuasa yang lebih besar dari kuasa apapun yang ada di surga maupun di bumi. Dan kuasa Allah itulah yang kemudian mampu mengatasi keraguan-keraguan yang ada dalam diri para murid Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan itu yang mampu mengatasi setiap keraguan yang menghinggapi diri para murid. Dan setelah itulah, setelah keraguan itu dihilangkan, segera setelah keraguan itu diatasi, barulah Tuhan Yesus memberikan pengutusan kepada para murid untuk pergi, jadikanlah semua bangsa muridku, baptiskanlah mereka, ajarlah mereka. Pengutusan itu, saudara-saudara, diberikan setelah Tuhan Yesus meneguhkan iman mereka,
setelah Tuhan Yesus meyakinkan iman mereka bahwa kuasa Allah adalah kuasa yang maha besar, kuasa yang tak terbatas. Nah, sekali lagi Bapak Ibu Saudara, untuk menjalani tugas baru yang dimiliki, yang akan dilakukan oleh para murid itu, pertama-tama mereka perlu mengatasi, mengelola, dan juga mengikis keraguan-keraguan yang ada dalam diri mereka. Sebagai murid Tuhan Yesus, mereka harus mampu meredam keraguan yang muncul dalam kehidupan mereka, dalam diri mereka, dalam hati mereka. Mereka harus mampu mengikis rasa ragu tentang kuasa Tuhan. Dan para murid juga diingatkan bahwa Kristus akan menyertai mereka hingga akhir zaman. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sadar bahwa keraguan-raguan memang seringkali hinggap dalam diri kita sebagai manusia. Dan keraguan-raguan itu seringkali menjadi penghambat bagi kita untuk bisa menjalankan tugas tanggung jawab kita. Menjadi penghalang, penghambat untuk menjalankan amanat yang Tuhan berikan kepada kita semua. Keraguan itu bisa berupa ragu terhadap diri sendiri atau juga ragu terhadap kuasa penyertaan Tuhan. Dan sikap ragu-ragu itu bisa terlihat ketika kita berada dalam situasi yang sulit. Kita ragu, dan ragu-ragu itu menjelma dalam sikap pesimis terhadap apa yang dilakukan, menjelma dalam sikap diam dan berhenti mengerjakan apa yang seharusnya bisa kita kerjakan. Ragu-ragu itu menjelma dalam sikap ketidakpedulian terhadap lingkungan sekitar kita. Ragu-ragu itu bisa menjelma dalam sebuah bentuk kegamangan, kekhawatiran, ketakutan yang berlebihan dalam menjalankan pengutusan dari Tuhan. Dan pengutusan dari Tuhan itu, saudara-saudara, bisa dalam banyak hal. Bukan hanya bicara soal memberitakan Injil, bukan hanya bicara soal menjadi pewarta kabar baik. Pengutusan Tuhan untuk kita bukan hanya bicara soal pelayanan di gereja, tapi pengutusan dari Tuhan bisa bicara soal banyak hal dalam kehidupan kita sehari-hari. Tanggung jawab kita sebagai suami, tanggung jawab kita sebagai istri, tanggung jawab kita sebagai anak, sebagai orang tua, tanggung jawab kita dalam pekerjaan. Dan itu semua pengutusan yang Tuhan berikan untuk masing-masing kita, untuk saudara-saudara dan juga saya. Nah, saudara-saudara, ada banyak kisah dalam Alkitab kita yang memperlihatkan bahwa keraguan-raguan itu bisa menjatuhkan diri kita sendiri. Keraguan-raguan bisa menggagalkan yang seharusnya bisa kita kerjakan dengan baik. Keraguan-raguan bisa membuat kita jatuh pada dosa. Keraguan-raguan bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Nah, maka dari itu saudara-saudara, bagi Tuhan Yesus, sikap ragu-ragu inilah yang pertama-tama harus diatasi dan dikikis sebagai murid Kristus. Para murid dan juga kita pada saat ini diminta oleh Tuhan Yesus untuk meyakini kuasa penyertaan Tuhan yang tidak akan pernah berhenti dalam kehidupan kita. Maka ada ungkapan yang mengatakan Tuhan tidak pernah tidur. Yang mau mengatakan juga bahwa Tuhan tidak akan pernah berhenti menyertai kita, menyertai umatnya, tidak akan pernah berhenti untuk mendampingi, menolong kita di dalam menjalankan segala tanggung jawab kita. Namun tentu saudara, yang perlu diingat bahwa memiliki keyakinan seperti itu tentu juga bukan berarti kita ceroboh dan lantas tidak hati-hati dalam menjalankan sesuatu. Yakin terhadap kuasa Allah juga berarti memperhatikan tuntunan Allah yang Ia berikan dalam berbagai macam bentuk. Dan untuk itulah saudara-saudara, para murid Tuhan Yesus ini diutus bukan hanya sekadar pergi, sekadar mengajar, membaptis, dan seterusnya, tetapi mereka diminta untuk pergi melakukan semua tugas pengutusan dengan hikmat penyertaan Tuhan. Dengan berhikmat, bukan dengan sembarangan.
Nah, Bapak Ibu Saudara, kini kita mau merenungkan dan merefleksikan bahwa amanat agung ini, pengutusan ini yang diberikan Tuhan Yesus itu juga diletakkan pada pundak kita, pada pundak saudara-saudara dan juga saya dalam berbagai macam bentuk dan wujud. Apapun tugas Anda, apapun tugas kita, apapun pelayanan yang kita kerjakan, apapun pekerjaan yang kita geluti, apapun status dan juga tanggung jawab kita, saudara-saudara, kerjakanlah itu dengan tulus, dengan giat, dengan cermat, dengan optimis, dengan keyakinan, dan tidak ragu-ragu. Tidak ragu-ragu karena Tuhan menyertai. Tidak ragu-ragu karena Tuhan mendampingi dan memberkati kita. Memang tugas kita banyak, tugas kita berat, tapi harus kita lakukan dengan sebuah keyakinan tanpa keraguan-raguan, dan karena Allah menyertai kita sampai akhir zaman. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita coba pikirkan, coba kita renungkan kembali. Keraguan apa yang saat ini ada dalam hati dan pikiran saudara? Mungkin kita ragu, apakah kehidupan kita yang sempat terpuruk akibat pandemi COVID-19 ini akan bisa kembali membaik? Apakah kehidupan kita bisa kembali membaik? Mungkin kita ragu ketika kita mendampingi orang yang kita kasihi, yang sedang dalam keadaan sakit. Kita ragu apakah dia bisa sembuh kembali seperti semula. Mungkin kita ragu apakah dalam segala pergumulan yang saat ini ada dalam hidup kita, Tuhan akan menolong hidup kita. Mungkin ada keraguan-keraguan lain yang ada dalam hidup kita, saudara-saudara. Jika keraguan itu ada, maka itu artinya kita harus membiarkan dan memberikan diri kepada Tuhan untuk bisa meneguhkan iman kita. Sebagaimana yang Tuhan Yesus lakukan kepada para murid, khususnya kepada mereka yang ragu, Yesus mendekati mereka dan menguatkan iman mereka. Maka biarkanlah Tuhan Yesus bekerja dalam kehidupan kita, maka biarkanlah Tuhan Yesus meneguhkan iman kita. Apapun keraguan yang ada, yakinlah Allah menyertai kita sampai akhir zaman. Percayalah bahwa kuasa Allah akan mengatasi keraguan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman percaya kita kepada Allah menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Saudara, mari kita bersatu hati, kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kudus, Allah yang Maha Baik, saat ini kami mau menaikkan doa syafaat kami. Kami mau menyerahkan kehidupan kami sehari-hari dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Sebagaimana yang Tuhan sendiri katakan, bahwa Engkau akan menyertai kami sampai akhir zaman. Maka kami ingin mengimani itu dan mengamini itu. Kiranya kami dapat merasakan kehadiran Tuhan yang terus menopang dan juga memelihara kehidupan kami. Kami mau berdoa untuk setiap pergumulan yang ada dalam kehidupan kami, yang kami hadapi hari demi hari, yang terus kami gumuli bersama dengan keluarga kami.
Kami percaya Tuhan menyediakan sesuatu yang baik untuk setiap kami. Maka biarlah kami mampu mengingat janji Tuhan terhadap hidup kami. Kiranya kami mampu menguatkan iman kami untuk bisa menjalani kehidupan kami, meskipun berat, meskipun dengan berbagai macam tantangan, dengan berbagai macam pergumulan. Kiranya Tuhan menopang dan terus meneguhkan kami. Kiranya kami bisa menjalani kehidupan kami dengan penuh keyakinan dan juga bisa perlahan-lahan mengatasi keraguan yang muncul dalam kehidupan kami. Sehingga setiap tugas tanggung jawab pengutusan yang Tuhan berikan kepada kami bisa kami kerjakan dengan baik. Saat ini kami mau berdoa Tuhan, kami menopang di dalam doa kami, saudara-saudara kami yang saat ini berada dalam keadaan sakit, dimanapun mereka berada saat ini, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang beristirahat di rumah, kiranya Tuhan yang senantiasa menemani dan juga menguatkan mereka, memberikan semangat untuk bisa melawan setiap sakit penyakit, dan kiranya kuasa Tuhan sendiri yang memampukan mereka dapat kembali sehat dan sembuh. Tuhan, kami mau berdoa bagi kehidupan kami, setiap keluarga yang ada, dengan berbagai macam permohonan yang kami sampaikan. Kiranya Tuhan mendengar setiap doa kami, dan juga Tuhan terus mampukan kami untuk tetap menyatakan kehendak Tuhan dimanapun kami berada. Kami berdoa untuk bangsa negara kami yang masih terus berjuang untuk melawan dan mengatasi pandemi COVID-19. Segala kebijakan yang diambil, yang ditempuh, kiranya itu semua mendatangkan kebaikan untuk kehidupan bersama kami. Kami berdoa untuk para pemimpin, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Kami berdoa kiranya setiap kebijakan yang mereka berikan itu dilandasi dengan hikmat dari Tuhan. Kami berdoa biarlah kami dapat segera melalui pandemi ini dan melanjutkan kehidupan kami bersama-sama dengan penuh keyakinan kepada Tuhan. Kami mau menyerahkan setiap doa kami, doa syafaat kami pada saat ini bersama juga dengan doa yang kami panjatkan di rumah kami masing-masing. Semuanya kami mau serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami mau menutup doa ini, mengakhirinya dengan doa Bapa kami, sebagaimana yang Tuhan Yesus telah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita haturkan syukur kita melalui persembahan yang kita kumpulkan dengan sabda Tuhan yang mendasari persembahan kita. 1 Tawarikh 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Keluarga dapat menghimpun persembahan di rumah masing-masing dan mengirimkannya dengan metode transfer ke rekening gereja atau memasukkannya ke kotak persembahan yang disiapkan di gereja. Mari kita menyanyikan dari PKJ 153 ayat 1 sampai dengan 2. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia.
waktu terbuang untuk hal yang tak perlu. Tuhan banyak beri peluang menyalurkan kasih-Mu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Saudara-saudara, mari menyerahkan persembahan kita dalam doa kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkau adalah sumber berkat dari segala yang baik dan indah dalam kehidupan kami. Sebagian dari pemberian-Mu kami serahkan kepadamu. Terimalah persembahan ini. Ya Tuhan, sebagai tanda syukur dan terima kasih sebab kami sudah menerima sangat banyak dari Tuhan. Berkatilah persembahan yang kami kumpulkan ini. Ya Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Ibu bapa dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mengutus kita di tengah-tengah dunia ini untuk memberitakan Injil dan mengerjakan berbagai macam hal di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka lakukanlah kehendak Tuhan itu dan hilangkanlah keraguanmu. Ingatlah bahwa Allah menyertai-Mu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena terjadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramai dan cemerlang. Kita harus menyanyikan gitar, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segala lepas, remuk dan segala lepas. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramai dan cemerlang. Saudara-saudaraku, kini lanjutkanlah hidup saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan berada di atasmu untuk mencurahkan rahmat-Nya. Tuhan berada di depanmu untuk memimpin engkau dalam kebingunganmu. Tuhan berada di sampingmu untuk menghibur engkau dalam kesedihanmu. Tuhan berada di belakangmu untuk mendorong engkau dalam kelesuanmu. Tuhan berada di bawahmu untuk menopang engkau tatkala engkau jatuh. Tuhan berada di dalammu untuk memberimu damai sejahtera yang melampaui segala akal. Kiranya Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus mengurungmu dalam cinta, kesetiaan, dan anugerah sehingga hidupmu mencerminkan Sang Kristus. Haleluya. Amin. Kebaktian minggu ini telah selesai. Kami atas nama Majelis Jemaat GKP Sukabumi mengucapkan terima kasih atas keikutsertaan dan partisipasi Anda dalam kebaktian ini.
Selamat melanjutkan aktivitas di mana Anda berada dan Tuhan Yesus memberkati.